Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Guna maksimalisasi pengelolaan lahan di sekitar perusahaan, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk menggelar sosialisasi dan koordinasi pengelolaan penataan lingkungan hidup di sekitar perusahaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Acara berlangsung di Hotel Front One Nganjuk dengan dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadi, Kajari Nganjuk Nopi Tenoperosot, dan Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Sitomorang yang juga sebagai pemateri. Sebelum acara dibuka oleh Subani Kepala Dinas Lingkungan Hidup, acara diawali dengan sambutan oleh Ketua Panitia Acara Agus Haryadi. Dengan banyaknya industri yang masuk di Kabupaten Nganjuk, semoga kita berharap dapat membawa dampak positif sehingga pengelolaan lingkungan hidup mutlak dilakukan agar dapat terjaga, terhindar dan dari dampak dan kerusakan lingkungan. Sedangkan menurut Subani Kepala Dinas LH, acara tersebut sesuai dengan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup. Yang pertama yaitu adanya fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan terhadap izin-izinnya. Yang kedua, masalah peresapan dan limbah B3. Yang ketiga, masalah RTH, ruang terbuka hijau. Yang terakhir yaitu laboratorium. Sehingga sesuai dengan tugas pokok fungsi kami, di sini kami suguhkan sosialisasi dan koordinasi PPLH. Subani juga langsung membuka acara yang dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kajari Nganjuk. Tanggal 25 Oktober tahun 2022 bisa dimulai dan dinyatakan dibuka. Menurut Nopi Tenoperosot, persoalan lingkungan hidup sudah diatur oleh Perda nomor 11 tahun 2019. Dan untuk penegakan hukum harus ada peran serta dari masyarakat. Serta aktif dari masyarakat ini berupa pengawasan sosial yang bisa memberikan saran, pendapat, atau keberatan, pengaduan, atau penyampaian informasi. Penyampaian materi kembali dilanjutkan oleh Ibtu Darminto, Kepala Seksi Hukum Mapolres Nganjuk, mewakili Kapolres Nganjuk, dan Fitri Ningrum, pejabat fungsional Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Sementara menurut PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadi, bahwa penataan lingkungan di sekitar perusahaan dinilai sangat perlu agar tidak merugikan warga sekitarnya. Terkait semua jenis perizinan bagi perusahaan juga harus diurus, salah satunya izin penggunaan air dan tanah untuk usaha. Acara yang sosialisasi tentang bagaimana pengelolaan lingkungan, penataan lingkungan berkaitan dengan izin lingkungan. Jadi hadir juga beberapa kepala desa, kelurahan, termasuk Pak Camat ya. Sehingga kita ingin menggali aspirasi dari bawah yang terkait dengan katakanlah pengelolaan lingkungan di sekitar perusahaan, kemudian izin lingkungan, hambatan-hambatannya, terus kemudian yang ketiga kira-kira pemberdayaan lingkungan di sekitar perusahaan seperti apa. Sehingga apa? Betul-betul kehadiran katakanlah industri, perusahaan, investor itu juga membawa dampak positif terhadap Nganjuk dan masyarakat Nganjuk. Ini yang paling penting. Pak, untuk berkenaan dengan beberapa perusahaan yang belum melakukan izin, Pak, apakah ada upaya-upaya dari pemerintah nih? Ya, kita berharap perusahaan-perusahaan yang belum berizin, kaitan dengan izin lingkungan, mungkin segera diurus ya. Nanti kita akan bantulah untuk pengurusan izin ini. Nah, kita memang harus segera cek betul, termasuk juga
jenis-jenis perusahaannya, tolong ya dilaporkan, diinformasikan. Karena pakai OSS itu kadang-kadang bisnisnya apa, kita kan juga kurang begitu paham ya. Maka pentingnya apa? Bangun sebuah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi termasuk dengan masyarakat, sehingga kehadiran investor atau perusahaan itu bisa membantu pertumbuhan ekonomi, bisa berjalan oleh masyarakat, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, sehingga betul-betul itu yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Pihaknya menghimbau agar perusahaan taat aturan dan segera melengkapi izinnya. Pihaknya dengan dinas terkait akan segera melakukan pendataan terhadap perusahaan yang ada di Nganjuk. Yesi Krismonita, News TV.